Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih kepada yang sudah like dan yang belum, bantu Mimin juga untuk tekan tombol like. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1651 sampai bab 1655. Paman Long Mao tidak menyangka mereka akan mengenalinya setelah dia mencabut matanya. Aku bukan Paman Long Mao. Aku menghalangi jalan, namaku Mao Long. Kamu salah orang. Ye Chong dan yang lainnya terdiam. Ruiz berkata, berhentilah berpura-pura, Paman Long Mao. Meskipun kamu telah melepas kacamatamu, kehilangan jiwamu, dan tidak memiliki ciri-ciri sama sekali, aku masih bisa melihat sosok malangmu. Paman tua Long Mao sangat malu dan segera berubah subjek, berhenti bicara omong kosong, panggil semua batu kecubung, atau aku akan membunuhmu. Ye Chong memandang Ruiz dengan acuh tak acuh dan berkata, gantung, aku akan memberikannya padamu. Jangan biarkan aku hidup. Ruiz menggosok tangannya, oke, hari ini saya akan memberitahu mereka jalan kebajikan dan kebenaran saya. Kemudian Ruiz bergegas maju dan dalam waktu 3 menit, kemudian semua orang terpecahkan. Untuk beberapa waktu, jalan itu dipenuhi mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Ye Chong berkata, kita bisa kembali, sekarang, dengan mayat-mayat ini untuk membuktikan kepada kita. Bahkan jika Cinderella curiga, dia akan percaya bahwa kita akan pergi ke area pegunungan Ross. Ruiz dan Suran tiba-tiba menyadari bahwa inilah yang terjadi. Seluruh rencana Ye Chong sudah merencanakannya sejak dia memasuki kota. Pertama-tama, melalui khotbah Riz, diuji bahwa tempat ini milik Sekte Balance, dan dipastikan bahwa Moti adalah bawahan Cinderella. Pada saat yang sama, mereka membagikan batu kecubung melalui khotbah dan memberitahu orang-orang di kota bahwa mereka kaya. Ini akan menarik orang-orang jahat di kota, seperti Paman Long Mao, untuk mengingini mereka. Pada akhirnya, para gangster ini dibujuk dan dibunuh dalam perjalanan menuju kota Rose Hill. Dengan cara ini, mayat-mayat ini menjadi bukti lebih lanjut bahwa mereka benar-benar pergi ke kawasan Rose Mountain. Ditambah dengan alasan Moti, betapapun pintarnya Cinderella, dia akan tertipu. Ruiz harus mengaguminya, ini sangat mengagumkan. Ye Chong terlihat lebih muda darinya, tapi dia tidak menyangka dia akan begitu licik. Dia sebenarnya bukan orang biasa, untungnya, dia dan Ye Chong bukan musuh. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu dia dikhianati. Pikir Riz, kemudian, ketiganya mengubah arah dan menuju negara kota Suoan dengan kecepatan penuh. Keesokan paginya, Cinderella dan Larmor memasuki Gilgowater tanpa tergesa-gesa. Kemunculan kecantikan memukau bak Cinderella di kota tersebut langsung menimbulkan kegaduhan. Orang-orang asing di kota itu berhenti untuk menonton, dengan tatapan yang sangat berapi-api dan bahkan cabul. Sampai wanita tua berwajah kucing berkata bahwa dia cukup beruntung bisa bertemu dengan wanita ini. Dia adalah pemimpin dari Sekte Keseimbangan dan penguasa Gilgeous Water yang sebenarnya. Semua orang begitu ketakutan hingga mereka menundukkan kepala dan tidak lagi berani menatap langsung ke arah Cinderella. Setelah memasuki kota, Cinderella dan Larmor langsung menuju rumah tuan kota dan menemukan Moti. Moti tahu bahwa seseorang dari Sekte Keseimbangan akan datang, tapi dia tidak menyangka bahwa pemimpin Cinderella akan datang sendiri. Dia bahkan tidak memakai sepatunya, jadi dia bergegas keluar untuk menyambutnya. Moti membawa Cinderella dan Larmor ke dalam rumah dengan sangat hormat. Larmor bertanya langsung pada intinya, apakah ada 3 orang luar yang datang ke tempatmu? Moti segera memberitahu Cinderella apa yang terjadi kemarin.
Larmor menyipitkan matanya. Maksud Anda, anak laki-laki itu secara khusus meminta Anda untuk memberitahu kami arah negara bagian kota Soan yang dia tuju? Moti mengangguk dan berkata, itu benar, mereka tidak tahu, saya bawahan Anda. Jadi mereka pasti ingin aku memberitahumu informasi palsu. Faktanya, tempat yang mereka tuju pastilah distrik Rose Mountain. Haha, kata Larmor sambil tersenyum. Tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Anak ini punya ide bagus. Larmor juga berpikir bahwa pihak lain pasti sedang menuju ke kawasan Rose Mountain. Namun, tidak ada ekspresi di wajah dingin Cinderella. Dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Moti. Bukan karena dia mengira Moti punya nyali untuk menipunya, tapi dia tidak tahu apakah Ye Chong dan yang lainnya menggunakan trik. Bahkan Cinderella pun sedikit ragu. Pada saat ini, ada tentara di luar pintu. Mengetuk pintu, laporkan kepada Lord Moti, sesuatu terjadi di gerbang timur lagi. Moti mengutuk diam-diam, lalu menatap Cinderella dan Larmor dengan sangat malu. Segera membuka pintu-pintu dan berjalan keluar. 2 menit kemudian, Moti masuk lagi. Dia berkata kepada Cinderella, Tuan pemimpin Tuan Larmor, kami baru saja menemukan bahwa beberapa mayat ditemukan sekitar 1 kilometer di luar gerbang kota Gilgewater. Mereka semua berasal dari Gilgewater, sepertinya. Mereka ingin merampok ketiga buronan itu tadi malam dan merampok batu kecubung di tangan mereka, tapi mereka terbunuh. Dan jalan yang mereka lewati menuju ke Rose Mountain, arah. Oh, benarkah? Larmor berkata dengan keyakinan, ini semakin membuktikan bahwa mereka sebenarnya pergi ke area Rose Mountain. Kali ini, bahkan Cinderella pun tidak ragu. Kejar, kata Cinderella dingin. Setelah itu, dia dan Larmor pergi dari sini. Moti, sebaliknya, selalu penuh hormat dan diantar ke gerbang Gilgewater. Setelah meninggalkan gerbang kota, mereka mengejar ke arah Rose Mountain. Rupanya mereka telah tertipu oleh rencana serial Ye Chong. Di saat yang sama, di sisi lain, Ye Chong, Ruiz dan Xiao Furong masih dalam perjalanan. Dalam mengejar kecepatan, Ye Chong tidak ragu untuk mengkonsumsi kekuatan unsurnya. Ye Chong menggunakan elemen angin dan memimpin ketiga orang itu mengendarai angin dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tengah malam, kami telah menempuh perjalanan sejauh 300 mil. Ye Chong tahu di dalam hatinya bahwa meskipun rencananya bisa berhasil untuk saat ini, itu mungkin tidak akan bertahan lama. Saya yakin Cinderella akan segera menyadari bahwa dia telah ditipu, dan kemudian dia akan mengejar mereka dengan gila-gilaan. Oleh karena itu, Ye Chong tidak berani menunda sama sekali, dan memanfaatkan sedikit waktu untuk menang dan bergegas maju secepat mungkin. Dan semuanya seperti yang diharapkan Ye Chong, Cinderella dan Larmor mengejar ke arah Rose Mountain selama setengah hari, tapi tidak ada jejak Ye Chong dan yang lainnya. Bahkan Larmor sedikit aneh, tidak peduli seberapa cepat dia seharusnya meninggalkan beberapa jejak. Tapi sekarang, tidak ada yang terlihat. Pada saat ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Cinderella. Kemudian, dia berkata dengan dingin, brengsek, kami tertipu. Bajingan bau sialan ini berani mempermainkanku. Aku tidak bisa menghindarinya. Setelah itu, Cinderella mengabaikan Larmor dan berbalik ke arah Suoan, pergi ke arah. Kali ini, Cinderella tidak lagi berjalan-jalan, tetapi menggunakan kekuatan elemen, jadi dia sangat cepat. Meskipun dia tidak tahu cara menggunakan elemen angin untuk menunggangi angin, levelnya sangat tinggi, jadi kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada Ye Chong dan yang lainnya. Larmor belum mengerti maksud Cinderella. Saat hendak bertanya, Cinderella sudah menghilang di hadapannya. Larmor tidak punya pilihan selain menggunakan bola tanah besar dari elemen gunung dan segera mengikutinya. Namun, meski Larmor mencoba yang terbaik, dia tetap tidak bisa mengejar kecepatan Cinderella.
Jarak antara Cinderella dan Ye Chong semakin pendek dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 3 jam kemudian, Ye Chong, Ruiz dan Xiao Furong samar-samar bisa melihat sebuah kota yang menjulang di ujung gurun di kejauhan. Ini adalah negara kota Soan yang legendaris. Kota Suoan sangat makmur, merupakan salah satu kota terbesar di benua elemental dan juga sangat kuat. Dikatakan bahwa kota Suoan adalah satu-satunya kota yang berani bersaing dengan Sekte Keseimbangan. Kota Suoan terletak di tengah-tengah benua elemental, dengan transportasi yang sangat nyaman dan meluas ke segala arah, menempati posisi yang makmur pada waktu dan tempat yang tepat. Ketika mereka bertiga masuk lagi, mereka akhirnya bisa melihat tembok besar kota Suoan. Sampai saat ini, Ye Chong akhirnya menghela nafas lega. Dia telah menggunakan elemen angin selama sehari, dan meskipun kapasitas penyimpanannya besar, hampir habis. Sekarang mereka telah mendekati kota Suoan. Ye Chong tidak lagi menggunakan kekuatan elemen. Mereka bertiga mengandalkan kaki mereka dan dengan cepat bergerak menuju gerbang kota. Saat Ye Chong dan yang lainnya sedang dalam perjalanan, 3 orang tiba-tiba melompat ke depan mereka. Ketiga orang ini, 2 laki-laki dan 1 perempuan, mengenakan pakaian seragam dan memegang senjata di tangan. "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" salah satu dari mereka bertanya. Ruiz memberitahu Ye Chong dengan suara rendah, ketiganya harus menjadi penjaga rahasia yang menyergap di sekitar gerbang kota. "Apa yang kamu lakukan?" pria itu bertanya lagi. Riz berkata, "Kami datang dari Gilgowater untuk berbisnis di Soan." "Bah, kamu sepertinya tidak sedang berbisnis," kata wanita di antara mereka. Tanpa banyak bicara, Riz mengeluarkan batu kecubung dari tangannya dan menyerahkannya kepada pihak lain dengan senyuman di wajahnya. Meskipun setiap negara kota memiliki mata uangnya sendiri, batu kecubung bersifat universal. Ruiz terkekeh dan berkata, "Ya, tentu saja kami sedang melakukan bisnis. Harap mengakomodasi kalian bertiga." Bagaimanapun, mereka telah mencapai lingkup kota Suoan, dan mereka belum ingin menimbulkan masalah. Mereka hanya ingin memasuki kota secepat mungkin. Ketika ketiga penjaga rahasia melihat batu kecubung, mata mereka berbinar. Mereka tidak lagi bermaksud akomodatif, tapi terlihat serakah. Pemimpinnya bertanya langsung, "Apakah Anda punya lagi? Serahkan kepada saya. Mungkin saya bisa mengizinkan Anda masuk. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Mendengar ini, Furong kecil sedikit gugup. Apa yang bisa kita lakukan?" Ye Chong, di sisi lain, tidak setuju dan memandang pihak lain dari atas ke bawah. Dia menemukan bahwa pemimpinnya berukuran sama dengannya, dan pria lainnya berukuran sama dengan Riz. Dan wanita itu memiliki sosok yang sangat mirip dengan Little Furong. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Pakaian yang kita kenakan compang camping dan mudah menimbulkan kecurigaan. Akankah lebih baik jika kita mengganti pakaian Suan?" Ruiz segera mengerti maksudnya. Ruiz juga melihat ketiga penjaga rahasia dan menemukan apa yang baru saja ditemukan Ye Chong. Kemudian, Ye Chong dan Ruiz saling memandang dan tersenyum. Semenit kemudian, Ye Chong, Ruiz dan Little Furong muncul di jalan di depan gerbang kota. Saat ini, melihat mereka, mereka sudah berganti pakaian menjadi penjaga kota Suoan. Mantel ketiga penjaga itu dilucuti dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Melihat mereka bertiga hampir sampai di gerbang kota, mereka bahkan dapat melihat dengan jelas sekelompok tentara yang menjaga gerbang kota. Pada saat ini, ekspresi Ye Chong tiba-tiba berubah. "Tidak, kita mengejar." Riz belum bereaksi. Apa yang menyusulnya? Kemudian, dia menoleh ke belakang dan melihat titik hitam tiba-tiba muncul di kejauhan, di batas antara langit dan bumi. Segera setelah itu, titik hitam itu semakin membesar dan bergerak ke arah mereka dengan cepat. Segera, Riz dapat melihat dengan jelas bahwa Cinderella, pemimpin Sekte Keseimbangan, yang mengejarnya.
Kecepatan Cinderella ini terlalu cepat, Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Meskipun dia berhasil mendapatkan waktu setengah hari melalui tipu daya, kesenjangan kekuatannya terlalu besar dan dia masih bisa ditangkap oleh Cinderella. Kecepatan Cinderella sangat cepat, dan dia bisa melihat jarak beberapa ribu meter hanya dalam beberapa tarikan napas. Kami akan segera menyusul mereka. Sekarang dia telah tiba di gerbang kota. Ye Chong tidak peduli tentang hal lain dan hanya bisa berlari dengan seluruh kekuatannya. Lari, Ye Chong berteriak pelan, lalu meraih furong kecil dan berlari menuju kota Suoan. Riz mengikuti dari belakang. Ye Chong mengambil langkah panjang dan berlari menuju gerbang kota dengan seluruh kekuatannya, tapi furong kecil tidak bisa mengejar Ye Chong sama sekali. Kemudian, Ye Chong mengambil furong kecil dan berlari menuju gerbang kota. Saat ini, Cinderella yang berada di belakang mereka sudah menyusul, dan masih berjarak kurang dari 300 meter dari mereka. "Berhenti," kata Cinderella dingin. "Bunuh koinnya untuk berhenti," Riz mengutuk. Ye Chong dan Ruiz berlari ke gerbang kota dengan sekuat tenaga. "Apa yang terjadi?" Para penjaga yang menjaga kota bertanya dengan gugup. Semuanya mengangkat senjata. Riz berteriak, "Ini tidak bagus, ini tidak bagus." Pemimpin dari Sekte Keseimbangan, saya memanggilnya secara pribadi, mereka bertiga mengenakan pakaian peluit rahasia, dan dengan teriakan seperti itu, para penjaga sangat terkejut, takut. Para penjaga langsung membiarkan Ye Chong dan yang lainnya masuk ke kota. Di saat yang sama, Cinderella sudah berada di dekatnya. Dan banyak penjaga yang tercengang saat melihat Cinderella, seorang wanita yang sangat cantik. Ye Chong dan Ruiz sudah berlari melewati mereka dan berlari menuju gerbang kota. Ye Chong juga mengingatkan mereka, "Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak lari cepat? Apakah kamu menunggu untuk mati?" "Berhenti!" teriak Cinderella. Melihat Ye Chong dan yang lainnya berlari menuju gerbang kota, Cinderella sangat marah. Saya melihat Cinderella melambaikan tangan gioknya, dan tumpukan pasir kuning melayang dari tanah, yang segera mengembun menjadi 3 anak panah panjang. Lalu, dia dengan cepat menembak Ye Chong dan yang lainnya. Ye Chong dan 3 lainnya sudah memasuki gerbang kota dengan setengah kaki mereka. Namun, 3 anak panah panjang telah menyusul dan hendak menembusnya. Pada saat kritis, Ye Chong memeluk Little Furong dan menggunakan teknik teleportasi untuk langsung muncul di dalam gerbang kota, menghindari 3 anak panah panjang. Dan Riz melakukan hal yang sama, berkedip di samping Ye Chong. Kemudian terdengar suara keras dari gerbang kota di belakangnya, dan sebagian besar tembok gerbang dirusak oleh 3 anak panah panjang. Mereka bertiga memasuki gerbang kota, namun penjaga tidak seberuntung itu. Mereka semua terkena ledakan dan tewas serta terluka. Ye Chong, Xiao Furong dan Ruiz berlari menuju kota tanpa menoleh ke belakang. Sambil berlari, Riz berteriak, "Tidak, tidak, Sekte Keseimbangan sedang menyerang." Teriakan Riz segera menarik perhatian para pembela, dan untuk beberapa saat, segala sesuatu di sekitar tembok kota berada dalam kekacauan, berdiri. Semua orang tidak percaya bahwa Balance Sect benar-benar memulai perang. Pada saat ini, para penjaga di tembok kota akhirnya bereaksi. Kapten penjaga berteriak, "Segera lakukan serangan balik dan hentikan wanita gila ini. Kirim utusan secepatnya dan laporkan masalah ini kepada penguasa kota." Fakta bahwa kota Suoan telah mampu berdiri kokoh di benua elemental selama bertahun-tahun adalah tidak sia-sia. Kekuatan pertahanan kota mereka sangat kuat. Dalam sekejap, anak panah menghujani tembok kota. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Cinderella. Wajah cantik Cinderella penuh dengan cemberut, dan siapapun benar-benar berani melawannya. Cinderella mendengus dingin dan membentuk mantra dengan jari rampingnya. Detik berikutnya, semua anak panah itu menghilang. Kemudian, anak panah ini muncul secara diagonal 5 meter di atas penjaga.
Mereka menembaki penjaga satu demi satu. Para penjaga tidak punya waktu untuk bereaksi dan semuanya ditembak mati oleh anak panah. Untuk beberapa saat, jeritan terus berlanjut. Ternyata Cinderella baru saja menggunakan kekuatan elemen luar angkasa untuk menggerakkan anak panahnya dan memindahkannya ke belakang penjaga. Setelah menyingkirkan para penjaga ini, Cinderella bersiap memasuki kota ketika dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh seperti bel. "Beraninya kamu menyerang negara kota Suoan kami, kamu sedang mencari kematian, lihat aku membunuhmu." Lalu, seorang pria bertubuh besar datang langsung melompat dari tembok kota yang rusak. Di tangan lelaki bertubuh besar ini ia memegang kapak gunung besar, dan kepala kapak yang tajam itu mengenai kepala Cinderella. Cinderella tidak peduli. Dia menjentikkan jari rampingnya, dan bola api kecil terbang dari ujung jarinya. Bola api itu membentuk busur di udara dan melesat langsung ke arah pria besar itu. Detik berikutnya, sebelum orang besar itu sempat bereaksi, dia sudah terkena bola api. Kemudian, bola api kecil itu meledak di depan pria besar itu dengan keras, langsung menghempaskannya. Pria besar itu menjerit dan terjatuh tepat di depan gerbang kota. Cinderella, sebaliknya, terus berjalan menuju kota. Pada saat ini, ninja pria besar itu kesakitan dan berdiri dengan gigi terkatup, berhenti. Cinderella bertanya dengan dingin, "Minggir, atau aku akan membunuhmu juga." "Saya kapten penjaga Bron. Ada orang di sini hari ini, dan gerbang kotanya ada di sini. Jangan pernah berpikir untuk melangkah melewati gerbang kota dariku," kata Bron. Cinderella sangat marah. Dia bukan orang yang baik. Jika ada yang berani menghalangi jalannya, dia akan mati. "Baiklah, kalau begitu kamu dan gerbang kotamu menghilang bersama." Saat dia mengatakan itu, Cinderella dengan lembut membengkokkan jari-jarinya, dan sepotong kecil kerikil di bawah kakinya terangkat ke udara dan melayang seolah ditarik oleh benang yang tak terlihat, posisi sekitar setengah tinggi orang. Kemudian, Cinderella melambaikan jarinya dengan ringan, dan kerikil kecil itu dengan cepat ditembakkan ke arah Bron. Kerikil kecil tersebut bergerak sangat cepat bahkan menimbulkan api jika bergesekan dengan udara. Bron sendiri juga tahu kalau dia terkena kerikil kecil ini, pasti dia akan mati. Namun, dia tidak bergeming, mengertakkan gigi dan menutup matanya. Dan tepat ketika kerikil kecil hendak menghantam Bron, tiba-tiba sambaran petir jatuh dari langit dan menghantam kerikil kecil tersebut. Hanya terdengar suara bang, dan kerikil kecil berubah menjadi bubuk. Bron lolos dari kematian dan menghela napas lega. Dia mendongak dan menemukan seorang lelaki tua berdiri di tembok kota. Semua penjaga, termasuk Bron, tampak bersemangat. Imam besar, semua orang bersorak. Orang tua ini adalah pendeta tinggi kota Suoan, manusia dewa yang lebih rendah dari satu orang dan melampaui 10.000 orang, Asas. Dikatakan bahwa dia adalah orang terkuat di kota Suoan. Ternyata pemimpin dari Sekte Keseimbangan, Lord Cinderella. Aku penasaran kenapa pemimpin itu tiba-tiba menyerang kotaku. "Soan?" tanya Arthas. Meskipun Arthas adalah makhluk terkuat di kota Soan, dia masih merasa sedikit gugup saat menghadapi Cinderella yang menakutkan, pemimpin Sekte Keseimbangan, dan jenius dari benua elemental. Arthas ahli dalam kekuatan elemen angin, terutama pengendalian guntur dan kilat, salah satu cabang dari elemen angin. Dikenal sebagai Raja Guntur dan Petir, wajah cantik Cinderella penuh amarah. Dia diblokir satu demi satu di sini. Saat ini, dia tidak lagi tahu kemana perginya Ye Chong dan yang lainnya. "Siapapun yang tidak ingin mati, minggir," kata Cinderella. Arthas mendengus dingin dan berkata, "Cinderella, aku tahu betapa kuatnya kamu, tapi jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan apapun padamu. Kamu Suoan di sini, bukan Sekte Keseimbanganmu, bukan kamu. Jika kamu mau masuk, kamu boleh masuk. Lalu bagaimana jika aku bersikeras untuk masuk?"
kata Cinderella. Suasana tiba-tiba menjadi tegang, hati para penjaga ada di tenggorokan mereka. Besar kemungkinan sikap Asas ini akan memicu perang berikutnya. Arthas tidak menyerah, dia mengangkat tongkat sepanjang betisnya. Itu adalah senjata ajaib terkenal di benua elemental, tongkat petir. Dengan restu tongkat guntur, Arthas yakin bisa melawan Cinderella. Cinderella juga tahu betapa kuatnya tongkat petir ini. Meskipun lelaki tua dari Suan ini sangat menyebalkan, tujuan utamanya hari ini bukanlah untuk berurusan dengan mereka, tetapi untuk menangkap Ye Chong. Memikirkan hal ini, Cinderella menjelaskan untuk pertama kalinya, saya datang ke sini bukan untuk membunuhmu, tetapi untuk menangkap 3 orang. Mereka melarikan diri ke kota Suoan. Saya masuk, menangkap orang-orang, dan pergi. Pada saat ini, di sebelahku, aku ingin menangkap 3 orang. Seorang penjaga segera memberitahu Asas tentang apa yang terjadi sebelumnya. Setelah Asasi mendengar ini, dia berpikir sejenak. Cinderella bertanya dengan tidak sabar, "Bagaimana, Pak Tua? Maukah Anda mengizinkan saya masuk?" Asas berkata, "Meskipun begitu, ini adalah negara kota Soan saya. Jika Anda mengizinkan Anda datang dengan santai seperti ini, di mana martabat Suoan, aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk hari ini." Mendengar ini, Cinderella langsung menjadi marah. "Oke, kamu orang tua yang keras kepala, hari ini aku akan menginjak-injak kota Soanmu." Saat dia berbicara, Cinderella bergerak, dan kemudian dengan kekuatan elemen api, dia melayang ke udara setinggi Asas. Arthas sudah bersiap, dia mengangkat tongkat petir dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba terjadi kilat dan guntur di langit, dan kilat putih besar menyambar Cinderella seperti naga raksasa yang jatuh dari langit. Pikir Cinderella, dan perisai pelindung api segera muncul di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, petir menyambar Cinderella. Boom, terdengar suara keras, dan percikan api yang luas meledak, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Setelah beberapa detik, percikan api menghilang, dan Cinderella terlihat berdiri di udara, aman dan sehat. Namun, perisai pelindung api di sekelilingnya menyebabkan asap putih mengepul di mana-mana. Saat asap putih membubung, perisai pelindung perlahan-lahan hancur. Cinderella diam-diam terkejut karena hanya sedikit orang yang bisa menghancurkan perisai pelindung apinya hanya dengan 1 pukulan. Benar saja, dia adalah pendeta tinggi kota Suoan, lelaki tua yang dikenal sebagai Raja Guntur. Dengan restu tongkat petir, kekuatannya memang sangat kuat. Pada saat ini, di dalam hati Asas, dia bahkan lebih terkejut. Langkah yang baru saja dia lakukan, menggunakan hampir seluruh kekuatannya, tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Cinderella sama sekali. Pemimpin legendaris dari Balance Sect memang sangat menakutkan. Dilihat dari postur tubuhnya, apakah dia sudah mencapai level 17? Asas tidak percaya. Tahukah Anda, di antara level di benua elemental, mereka yang berada di atas level 16 dianggap jenius. Level 17, itu hanya ada di legenda, sedangkan untuk level 18, dikatakan bahwa hanya dewa kuno yang menyerahkan elemen naga yang telah mencapai level itu. Cinderella mendengus dingin dan berkata, "Orang tua, tongkatmu tidak bisa digunakan beberapa kali kan? Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu andalkan saat itu, masih terlambat untuk keluar dari sini. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Cinderella benar, semua senjata ajaib mempunyai batasan berapa kali dapat digunakan. Semakin sering digunakan, semakin lemah senjata sihir tersebut secara alami, dan tongkat petir Asas telah diturunkan sejak lama, dan sudah menjadi kewalahan. Ada banyak retakan pada tongkat kerajaan, yang mendekati batasnya. Jika tongkatnya hancur, Arthas akan kehilangan kemampuan melawan Cinderella. Ekspresi Arthas menjadi semakin gugup, dan dia mendengus dingin dan berkata, "Cinderella, kamu tidak perlu khawatir tentang itu.
bahkan jika itu bisa digunakan untuk terakhir kalinya, aku akan menghentikanmu memasuki Soan. Terlihat dari sini bahwa Arthas tekadnya sangat besar. Setelah mengatakan itu, Arthas dengan liar melambaikan tongkat petir di tangannya, menciptakan area badai di sekitar mereka berdua. Semua penjaga bersembunyi di bawah tembok kota, melihat ke atas, berdoa dalam hati agar imam besar mereka menang. Pada saat yang sama, di sisi lain, Ye Chong dan 3 orang yang memasuki kota juga berhenti. Mereka melihat adegan pertarungan antara Cinderella dan Arthas di gerbang kota. Dalam badai petir, guntur dan kilat bang, yang tak terhitung jumlahnya muncul terus-menerus, menyerang Cinderella dari waktu ke waktu. Dan kerusakan yang ditimbulkan oleh guntur dan kilat ini pada Cinderella memang sangat terbatas. Dengan satu gerakan tangannya, dia bisa menghancurkan guntur dan kilat. Kekuatan yang meletus dari pertarungan antara keduanya menyebabkan langit dan bumi berubah warna, dan langit yang semula cerah langsung tertutup lapisan hitam. Semua orang diam-diam kagum, tampaknya Arthas terus-menerus menyerang, tetapi tongkat petir di tangannya telah mengalami beberapa retakan karena kewalahan. Tampaknya tongkat petir ini, seperti imam besar, menggunakan kehidupan terakhirnya untuk bertahan. Tidak bisa menangkap Cinderella dalam waktu yang lama membuat Arthas sedikit cemas. Dia meraung, dan tongkat petir di tangannya sekali lagi meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dia menari dengan liar seperti orang gila, terus-menerus mengayunkan tongkat petir di tangannya, dan menggumamkan kata-kata. Saat dia menari, awan gelap di langit menjadi semakin tebal. Dalam sekejap, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melesat dari awan gelap, seperti sekelompok ular yang menari dengan liar, dan semuanya melesat ke arah Cinderella. Dan kemudian, kilat ini terjalin menjadi sangkar petir seperti jaring di sekitar Cinderella, menjebak Cinderella di dalamnya. Ada suara retakan samar di atas sangkar petir, dan bahkan orang yang berdiri di tanah dapat mendengarnya dengan jelas. Ketika Asas berteriak, sangkar petir mulai menyusut, seolah ingin menggantung orang di dalamnya. Saat semua orang mengira Asas telah memperoleh keunggulan absolut, perubahan tiba-tiba terjadi. Cinderella mengulurkan jari rampingnya, dan nyala api kecil muncul di ujung jarinya. Kemudian, Cinderella dengan lembut mengetukkan jarinya pada sangkar petir. Kilatan petir ini membawa energi puluhan ribu volt. Jika disentuh orang biasa akan hangus. Namun, Cinderella mengarahkan jarinya ke sana, tapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian, mulai dari titik di mana jari-jarinya bersentuhan, api langsung menyebar ke seluruh sangkar petir. Hanya dalam sekejap mata, nyala api membakar jaringan petir. Cinderella, sebaliknya, keluar dari api listrik dengan anggun. Melihat adegan ini, semua orang terkesima, Cinderella ini sungguh terlalu kuat. Hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam saat ini. Cinderella sangat menakutkan, bahkan pendeta tinggi mereka, yang memegang senjata suci leluhur staf guntur, bukanlah tandingan Cinderella. Asas, sebaliknya, sedikit gemetar, memegang tongkat petir di tangannya, menatap Cinderella dengan gugup. Apa yang harus kita lakukan? Saya khawatir satu-satunya yang bisa menangani Cinderella sekarang adalah penguasa kota, tapi mungkin perlu beberapa waktu bagi penguasa kota untuk sampai ke sini. Saat itu, saya khawatir semuanya yang hadir akan terbunuh. Asas berpikir dalam benaknya, haruskah kita mengaku padanya sekarang? Tapi waktunya belum cukup matang sekarang, apa yang harus kita lakukan? Asas berpikir sambil menurunkan tongkat petir di tangannya. Para penjaga di belakangnya semua melihat bahwa Asas telah kalah, tetapi mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Asas. Meski mereka mengetahuinya, mereka tetap penasaran, apa yang ingin Asas katakan. Cinderella melihat kemunduran Asasi dan berpikir bahwa pihak lain tidak lagi berani melawan. Jadi, dia perlahan jatuh ke tanah,
lalu berjalan menuju gerbang kota selangkah demi selangkah. "Siapapun yang menghentikanku lagi akan mati," kata Cinderella dingin. Arthas berdiri di tembok kota. Tongkat petir di tangannya sepertinya berbobot 1000 pound dan dia tidak bisa mengangkatnya apapun yang terjadi. Para penjaga memandang imam besar dengan gugup, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat Cinderella yang semakin dekat, suasana di sekitarnya semakin mencekam. "Imam besar, apa yang harus kita lakukan? Jika kita benar-benar membiarkan dia masuk, kota Soan kita akan sangat malu." "Iya, Imam besar, apa yang harus kita lakukan?" "Banyak penjaga berada di belakang Asas," tanya Asas dengan suara rendah. Faktanya, Asas lebih cemas dibandingkan orang-orang tersebut. Ia tidak ingin terus berkonflik dengan Cinderella. "Mungkin sekarang saya bisa berbicara dengan Singleton dan membisikkan beberapa patah kata, dan masalah ini akan terselesaikan. Namun, dengan begitu banyak orang yang melihatnya sekarang, Asas tidak punya pilihan selain memberitahu Cinderella apa yang dia pikirkan. Namun, sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, dia harus mengambil tindakan tegas dan menghentikan Cinderella. Kalau tidak, dia akan semakin dicurigai oleh keluarga kerajaan. Asas tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat dan jika keluarga kerajaan meragukannya, dia tidak akan berharga. Memikirkan hal ini, Arthas tidak punya pilihan selain memegang tongkat petir dan mendarat di gerbang kota, menghalangi pintu masuk. Di saat yang sama, Kapten penjaga Bron juga bergegas keluar bersama 100 penjaga paling elit di kamp, dan mereka semua berdiri di belakang Arthas. Asas berkata pada dirinya sendiri, dengan banyaknya orang yang datang, masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Dan banyaknya orang yang menghalangi pintu membuat Cinderella semakin tidak senang. "Baiklah, hari ini aku akan melakukan pembunuhan besar-besaran," kata Cinderella. Asas mengerang diam-diam di dalam hatinya. Namun, Bron tampak seperti dia akan mati dan berteriak, "Saya tidak akan pernah membiarkan penyihir memasuki kota sampai saya mati." Arthas bahkan tidak bisa menghentikannya. "Oke, karena kalian semua ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu." Wajah cantik Cinderella marah dan dia terus berjalan menuju kerumunan. Bron berkata gayung bersambut, "Penyihir, kami tidak akan pernah mundur hari ini. Kami tidak akan membiarkanmu memasuki kota." Setelah mengatakan itu, Bron memandang Arthas. "Imam besar, menurutmu apa yang aku katakan itu benar?" Bron bertanya. Arthas sangat tidak berdaya, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagus sekali." Bron sangat senang menerima pujian dari Arthas. Dia tidak tahu kalau saat ini, Asas sudah memarahinya ratusan kali di dalam hatinya. Di sisi lain, Ye Chong dan Ruis sedang menonton Rise. Lagi pula, jarang melihat pertempuran yang begitu indah. Namun, setelah Singlela dan Asas jatuh kembali ke tanah, mereka tidak lagi terlihat. Jadi, Ye Chong dan Ruis menemukan pohon tertinggi, naik ke puncak pohon, dan terus menyaksikan pertarungan antara Cinderella dan Arthas. Furong kecil, sebaliknya, bersembunyi di bawah pohon, tidak tahu apakah dia tidak tertarik berkelahi atau masih ketakutan. Di gerbang kota, Cinderella semakin dekat. Bron mengepalkan pedang pembuka gunung di tangannya. "Imam besar, tolong perintahkan kami untuk menyerang." Arthas sangat membenci Bron ini. Dia mengeluarkan beberapa kata melalui giginya, "Tidak perlu, lebih baik kamu melakukannya." Bron sangat tersentuh oleh kepercayaan, "Imam besar, oke." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedangnya dan berteriak, "Ayo bersama, jauhkan penyihir itu dari gerbang kota." Serang, lalu, ada aderu harmoni yang nyaring. Lebih dari 100 orang berkerumun dan bergegas menuju Cinderella pada saat yang bersamaan, seperti air pasang. Asas yang berdiri di barisan depan, hampir tidak perlu bergerak secara subjektif. Ada banyak orang di belakangnya yang mendorongnya untuk menyerang.
Semua penjaga ini adalah pejuang elit kota Suoan, dan masing-masing dari mereka adalah master di antara para master. Bersama-sama mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Namun, Cinderella tetap tenang dan sepertinya tidak menganggap serius orang-orang ini. Kemudian, Cinderella tiba-tiba muncul dan menggunakan teknik teleportasi elemen luar angkasa. Detik berikutnya, Cinderella muncul di depan Asas. Arthas bingung, tidak pernah menyangka Cinderella akan tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan aku melihat Cinderella mengulurkan jari-jarinya yang ramping, bergerak sangat cepat, hanya sedikit di antara alis Asas. Segera setelah itu, Cinderella kembali berkedip dan kembali ke posisi semula. Rangkaian gerakannya memakan waktu kurang dari 1 detik, dan kebanyakan orang tidak menyadari bahwa Cinderella baru saja muncul di lokasi lain. Meski jaraknya jauh, Ye Chong bisa melihat dengan jelas bahwa Cinderella meninggalkan bekas api di antara alis Asas. Tak seorang pun, termasuk Asas sendiri, menyadarinya dan tetap mengikuti tim penjaga menuju Cinderella. Lalu, jari Cinderella bergerak sedikit, dan hanya terdengar ledakan keras, dan kepala Asas meledak. Seolah-olah seseorang telah menjatuhkan bom di tengah kerumunan. Ledakannya sangat dahsyat, dan akibatnya segera membuat para penjaga menjauh. Setelah ledakan mereda, semua penjaga jatuh ke tanah. Semua pengawal elit kota Suoan tewas. Kali ini kota Suoan menderita kerugian yang sangat besar. Hanya 2 yang selamat adalah Arthas dan Bron. Kultivasi mereka adalah yang terkuat dan mereka dianggap telah menahan kekuatan ledakan tadi. Ye Chong melihatnya dengan jelas dari kejauhan dan sangat terkejut. Jurus Cinderella sungguh terlalu kuat. Riz, yang berdiri di sampingnya, memberitahu Ye Chong, ini adalah keterampilan unik Cinderella, yang disebut teknik peledakan tanda, Ye. Chong berpikir dalam hati bahwa nama ini cukup tepat. Dia pertama-tama meninggalkan bekas di dahi imam besar, dan kemudian meledakkan bekas itu, yang menghasilkan kematian yang sangat besar. Dia dipenuhi dengan emosi. Saat ini, melihat ke medan perang, meskipun Bron belum mati, dia terluka parah dan jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Arthas satu-satunya yang bisa berdiri, tapi dia terlihat sangat malu. Cinderella mendengus dingin, ini yang kamu sebut elit, beraninya kamu menghentikanku sekarang. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Asas, seolah dia bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Asas. Pupil Asas melebar dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, kepulan asap mengepul dari belakang, dan Larmor akhirnya tiba. Meski Larmor bergerak dengan kecepatan penuh, kecepatannya masih terlalu lambat dibandingkan Cinderella. Dan ketika Larmor melihat Asas menjaga tembok kota, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Kemudian, dia segera menyusul Cinderella, "Pemimpin, tunggu." Saat dia mengatakan itu, dia sudah berlari ke sisi Cinderella. "Pemimpin, mohon tunggu sebentar dan dengarkan aku." Larmor membisikkan beberapa kata ke telinga Cinderella. Setelah mendengar ini, Cinderella melirik ke arah Arthas. Asas dan Cinderella juga saling berpandangan, mata mereka penuh makna. Kemudian, secara mengejutkan, Cinderella yang berada di atas angin berbalik dan pergi. Penjaga yang tersisa tidak tahu kenapa, tapi sekarang setelah Cinderella pergi, semua orang menghela nafas lega. Di kota, Ye Chong dan 3 orang yang mengamati situasi merasa lega ketika mengetahui bahwa Cinderella telah pergi. "Saya benar-benar tidak menyangka wanita gila ini akan pergi," kata Ruiz. Ye Chong juga merasa aneh, tapi sekarang bukan waktunya memikirkan masalah ini. "Ayo cari tempat untuk bersembunyi dulu. Diperkirakan orang-orang dari kota Suoan akan segera datang mencari kita," kata Ye Chong. Bagaimanapun, Cinderella terpikat ke sini oleh mereka, dan penduduk kota Suoan tidak mau menyerah. Ruiz mengangguk, "Oke, tapi mari kita tukarkan beberapa koin Suoan dulu. Jika kita terus menggunakan batu kecubung untuk bertransaksi,
Saya khawatir itu akan mudah menarik perhatian, Ye Chong. Juga setuju dengan pernyataan Ruiz. Jadi mereka memutuskan untuk mencari tempat untuk menukar batu kecubung dengan beberapa koin sekaligus. Tak jauh dari situ, mereka bertiga melihat sebuah toko barang antik. Toko barang antik tersebut letaknya relatif terpencil. Tidak ada orang di dalamnya sehingga tidak menarik perhatian. Ye Chong merasa tempat ini tepat. Jadi mereka bertiga masuk bersambung.